Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, kali ini saya sedang berada di Polsek Sekadau Hulu, yang mana ini adalah salah satu polsek yang ada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saya juga pada hari ini tentu pemirsa GNTV sudah sedikit mengetahui bahwa kita akan sedikit mengungkap beberapa kegiatan-kegiatan positif yang ada di Polsek Sekadau Hulu. Nah, tentu dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, khususnya di wilayah Sekadau Hulu, yaitu Bapak Kapolseknya sendiri. Sebut saja namanya adalah Bapak Gustami ya, Agustami ya, atau Agustam Pak. Agustam ya, Bapak Agustam. Nah, ini sudah berada di sebelah saya, dan mungkin pemirsa biar lebih tahu lagi, lebih kenal lebih dalam, kita langsung saja berbicara dengan beliau. Pak, izin Pak, Bapak bisa ceritakan dengan pemirsa nama lengkap Bapak, terus yang kedua pangkat terakhir, sudah berapa lama bertugas di Polsek Sekadau Hulu Pak? Mungkin bisa sampaikan dengan pemirsa Pak. Terima kasih Bang Pijay. Bang PJ ya, terima kasih atas waktunya, dan kami pun mengucapkan selamat datang Pak ya, selamat datang di Polsek Sekadau Hulu. Jadi kami sampaikan bahwa saya Ibtu Agustam, jabatan di sini sebagai Kapolsek Sekadau Hulu. Untuk saya menjabat di Polsek Sekadau Hulu ini sudah 1 tahun. Jadi tepatnya saya masuk ke sini tanggal 17 Agustus tahun 2024. Jadi tepatnya saya sudah setahun Bang Vijay. Kan gitu Bang Vijay. Sudah berapa? 1 tahun. 1 tahun. Oh, udah lama juga ya Bang ya. Tapi menurut kata orang Pontianak, saya selalu pakai bahasa gitu. Kata orang Pontianak, sedap enggak nih di sini menurut Bapak? Kalau saya Pak untuk tugas di sini puji Tuhan alhamdulillah Pak. Sebab saya memang lama di sini Pak. Oh, memang lama di sini. Saya lama di sini dan istri pun kebetulan juga orang sini Pak. Aduh, memang pandai beliau nih. Saya nak ngambil ilmunya macam mana saya bertugas bisa dapat orang rumah sini. Tapi tak usah ditonton dia orang rumah. Bahaya Pak. Bisa kena bangkong saya kan sama orang rumah. Oke, Pak Agustam. Nah, Bapak Agustam bisa sedikit juga ceritakan dengan pemirsa GNTV Indonesia luas wilayah ini, wilayah Kecamatan Sekadau Hulu Pak. Berapa luas dan apa-apa saja yang ada di Sekadau Hulu Pak. Oke, terima kasih Bang PJ. Jadi kami jelaskan bahwa untuk Kecamatan Sekadau Hulu ini masuk wilayah Kabupaten Sekadau. Jadi untuk luas wilayah sekitar 837 km persegi. Ya, luas wilayahnya yang terbagi menjadi 15 desa. Jadi kami sampaikan bahwa di Kecamatan Sekadau Hulu ini ada 15 desa dan 61 dusun. 61 dusun yang alhamdulillah ya untuk saat ini kalau masalah situasi di sini masih aman terkendali, mungkin gitu Pak. Ya, berarti masyarakatnya juga sangat humanis lah di sini Pak ya. Ya. Bisa dikatakan begitu ya Pak. Betul ya? Pak, betul. Nah, terus kalau sedikit kata ya kita spill sedikit, kita ungkap sedikit. Di sini ada tidak tempat-tempat wisata yang sudah dikenal oleh khususnya masyarakat Kabupaten Sekadau Pak? Di sini Pak kebetulan di sini ada tempat wisata yang tepatnya berada di Biaban. Jadi namanya itu Pak, namanya Biaban Rafting. Di situ tempat kalau mungkin anak-anak muda yang mau adrenalinnya mau dicoba. Iya. Di situ kan ada jeram Pak, ada jeram. Jadi bisa nanti kita di sana dipandu oleh pemandu di sana untuk naik kapal karet atau perahu karet Pak. Perahu karet. Perahu karet. Iya. Jadi yang ibaratnya yang kepengen coba adrenalinnya, oh silakan Pak main ke Biaban Rafting. Ya itu tepatnya kurang lebih kalau dari sini sekitar 1 jam Pak, 1 jam. Oh iya. Oke pemirsa GNTV, sepertinya seru nih memang nih cerita di Sekadau Hulu nih. Banyak sekali nampaknya yang perlu kita gali. Tapi ya, saya tahan dulu nih, tentu setelah yang mau lewat di bawah ini.
Oke, pemirsa Gen TV Indonesia. Nah, tadi kan kalau kita dengar sedap sekali Bapak nih, dan memang saya sangat ada sebuah misteri, kayaknya misteri kecantikan dan keindahan maksudnya yang ada di Kecamatan Sekadauhulu. Nah, Pak. Nah, melihat Bapak sudah bertugas selama 1 tahun ya Pak di Betul. Kecamatan Sekadauhulu atau di Polsek Sekadauhulu ini. Jadi kalau Kamtipmasnya seperti apa, Pak? Apakah banyak kriminal atau banyak hal-hal yang lain? Bisa Bapak ceritakan dengan pemirsa, Pak? Oke, terima kasih Bang PJ. Jadi kami sampaikan sama pemirsa bahwa untuk situasi Kamtipmas saat ini di Polsek atau wilayah Kecamatan Sekadauhulu itu tergolong aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Jadi di sini kami selaku anggota Polsek ya bekerja sama juga dengan pihak Koramil, bekerja sama juga dengan pihak Pol PP yang ada di kecamatan. Jadi kami sering mengadakan kegiatan patroli, Pak. Terutama pada jam-jam rawan. Sebab di sini anak-anak sekolah itu, Pak, biasanya paling hobi itu nongkrong-nongkrong, Pak, malam-malam itu. Oh, berarti udah banyak warung kopi di sini, Pak? Bukan nongkrongnya ini, Pak. Kadang-kadang di tempat-tempat macam misalnya di tempat di kantor camat. Kan kalau malam kan kosong, Pak. Oh, Kosong. begitu. Iya, dengan alasan karena ini mungkin karena wilayahnya ini wilayah agak pelosok, Pak ya. Agak pelosok. Jadi sinyal tuh susah. Jadi alasan mereka itu alasannya, Pak, di sini sinyalnya bagus. Oh, begitu. Iya. Alasannya untuk mencari sinyal. Nyari sinyal. Iya, Jadi iya. kan memang pas di atas itu tempatnya memang di bukit, ya, di bukit. Dan juga di situ juga ada menara Telkomsel di situ, Pak. Oh, Iya. iya. Jadi kegiatan lain kalau untuk memelihara Kamtipmas selain melaksanakan kegiatan patroli, juga kami di sini kan ada Babin Kamtipmas di bawah naungan Kamtipmas. Jadi Babin Kamtipmas itu selalu memberikan penyuluhan dan himbauan, Pak, kepada masyarakat masalah Kamtipmas di wilayah masing-masing. Jadi kalau untuk Kanit Intel dia mungkin kalau seandainya ada kejadian atau gejala, Pak, dia mungkin udah duluan ke lapangan untuk mendeteksi kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi untuk intelnya dia deteksi, nanti dia laporan. Jadi setelah kita dapat laporan, Pak, kita akan mendapat menentukan langkah-langkah, Pak. Kira-kira apa yang perlu langkah-langkah yang kita laksanakan. Mungkin sementara itu, Pak. Ya, tapi selama Bapak bertugas sudah menangani berapa kasus, Pak? Kalau untuk saya di sini selama saya tugas udah menangani 2 kasus, Pak. Kasus apa kalau boleh tahu? 2 kasus. Yang pertama itu kasus pemerkosaan. Oh, pemerkosaan. Iya. Iya, Nah, iya. itulah yang dilakukan oleh anak pelakunya juga ada anak di bawah umur. Oh, korbannya di bawah umur, Anaknya ya pelakunya juga di di bawah umur itu iya. kejadiannya tahun lalu, Pak. Tahun lalu kan tahun ini itu yang paling kayaknya berkembang masalah kasus pencurian. Pencurian 303 ya. 303, Pak. Iya, 303. Kemarin kejadian ada di perusahaan MJP2 ya. Pas pelakunya juga wanita itu, Pak. Oh, wanita. Wanita. Waduh, pemirsa. Ya Iya. jangan ditiru itu ya. Iya. Wanita-wanita cantik yang ada di wilayah Sekadauhulu jangan ditiru. Betul Iya, enggak, Pak? betul, Pak. Iya. Betul. Ya kebetulan juga itu pelakunya pun bukan orang sini gitu, Pak. Oh, bukan orang sini. Bukan orang sini. Jadi Iya. pelakunya itu dia orang dari wilayah Belitang Hilir. Oh, Belitang Hilir. Ya, untuk saat ini kasusnya sedang ditangani dan mungkin mudah-mudahan dalam minggu ini sudah segera berkas tahap satunya kita serahkan ke kejaksaan. Oh iya, berarti hampir mau sudah P21 ya. Iya. Iya, iya. Oke, nah ini. Jadi kalau itu Pak, terus kalau ada tidak kasus-kasus yang pada akhirnya itu tidak diselesaikan di Mako Polsek Sekadauhulu, akhirnya misalkan kan kita ketahui ya Pak, kalau di Iya. sini kan Iya. kaya akan budaya, adat, Iya. istiadat. Apakah Iya. ada juga beberapa kasus yang akhirnya diselesaikan secara adat istiadat, Pak? Begitu. Oke, Pak PJ, Bang PJ, kami jelaskan juga bahwa di Sekadauhulu ini kan banyak yang namanya masalah adat istiadat. Ya, adat istiadat. Jadi di sini kami juga mengedepankan masalah kearifan lokal. Nah, itu dia Ya, Pak. kearifan Benar, lokal. benar, benar. Jadi kami
Prokopincam, Pak Camat, Pak Dan Ramil kemarin ada kami bahas masalah khususnya masalah pencurian lah Pak ya. Masalah pencurian. Jadi kalau pencuriannya itu mungkin kecil ya Pak ya, di bawah sekitar 2,5 jutaan ya, mungkin kita kedepankan dulu untuk kearifan lokal Pak. Berarti ditangani oleh pihak adat. Iya, jadi di sini kemarin kami sekitar bulan 3 Pak ya, tahun ini itu kemarin kami ada membuat kesepakatan. Jadi yang dihadiri oleh seluruh pemangku adat. Pemangku adat ya. Pemangku adat kan dari dusun, desa sampai dengan temenggung adat tingkat kecamatan. Itu kemarin kami laksanakan di gedung ketak-ketik di Sekadau untuk bikin kesepakatan. Itu juga disaksikan Pak, disaksikan oleh Bapak Bupati. Oh ada juga Bapak Bupati. Pak Bupati, Bapak Kapolres dengan Bapak Kejaksaan. Ya untuk menyaksikan itu. Jadi untuk kita kedepankan masalah kearifan lokal gitu Pak. Iya berarti memang sudah ada penanganan apabila di bawah berapa tadi angkanya? Di bawah 2,5 juta. Di bawah 2,5 juta itu artinya ditangani secara adat ya adat di sini ya. Oke. Nah, terus ada yang menarik tadi Pak, di sepanjang jalan saya itu kan ya tidak kita tutup mata dalam artian bahwa ada jalan-jalan yang rusak yang akhirnya itu mengganggu aktivitas masyarakat kalau menurut saya. Nah, apakah Bapak ada mulai berpikir atau sudah ada terobosan untuk bagaimana mengatasi itu sehingga jalan itu bisa bagus? Apakah berkoordinasi dengan Pemda atau dengan pihak kecamatan itu ada Pak? Sebentar Pak, sebentar ya pemirsa. Nah, jadi kan pasti penasaran nih pengen jawabannya apa nih. Ini polseknya ini benar-benar kapolseknya luar biasa, cerdas, pintar dan sangat dekat dengan masyarakat. Tapi kan tentu penasaran, apa sih sebenarnya terobosan yang akan dilakukan oleh Polsek Sekadau Hulu terkait jalan-jalan yang rusak. Oke? Tapi tentu setelah yang di bawah ini. Oke pemirsa Gen TV Indonesia, nah ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah tentu pada penasaran kan tadi terkait tentang kita akan mengupas apa sih terobosan yang akan dilakukan oleh Kapolsek Sekadau Hulu terkait adanya jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang berlubang. Nah tentu pemirsa penasaran nih Pak, apa terobosan Bapak menanggapi atau menanggulangi terkaitnya adanya jalan yang berlubang atau jalan yang rusak gitu Pak, khususnya untuk daerah Sekadau Hulu yang mana kita khawatirkan itu akan mengganggu aktivitas masyarakat di Sekadau Hulu, Pak. Oke, terima kasih Bang PJ. Jadi perlu kami sampaikan ya, bahwa untuk mengenai jalan rusak yang ada khususnya di jalan dari Kabupaten Sekadau menuju ke 3 kecamatan, khususnya untuk Sekadau Hulu. Selama ini kami dari pihak Prokopincam telah melaksanakan kegiatan penambalan untuk lobang-lobang yang memang membahayakan arus lalu lintas. Yang jelaskan kalau seandainya nanti jalan itu kecelakaan kan yang capek kan polisi juga Pak. Iya betul ya. Jadi kami sudah melaksanakan penambalan itu 2 kali dah Pak. Sudah 2 kali. Terakhir kami laksanakan waktu menyambut Hari Raya. Jadi kemarin kami sudah mengundang dari pihak perusahaan, pemilik pengusaha yang khususnya pemilik RAM untuk melaksanakan penambalan. Jadi kami laksanakan kemarin selama 2 hari. Alhamdulillah Pak, selama liburan khususnya untuk Hari Raya itu aman Pak, aman terkendali. Kemarin pertimbangan kami mengejar kegiatannya di menyambut Hari Raya sebab kami meyakini bahwa mungkin banyak masyarakat yang dari 3 kecamatan ini yang bekerja atau belajar di luar Pak. Mungkin waktu Lebaran mereka mau pulang. Jadi
kita fasilitasi jalannya. Yang kedua, kami juga yakin bahwa setiap tahun itu di tempat wisata Batu Jutu tuh Pak, Batu Jutu di Nangataman itu rata-rata 4.000 pengunjung setiap tahun Pak. Waduh, banyak juga Pak ya? Iya, jadi di situ kami perbaiki sebelum hari raya itu jalannya udah bagus ya. Jadi di situ yang kami tambal itu terutama jalan-jalan yang terlalu dalam, Pak. Ada berapa titik Pak? Itu kemarin yang ada jalan yang terlalu dalam, kami cek di lokasi itu ada sekitar 7 titik, Pak. Oh, 7 titik. 7 ya? titik. Jadi Iya, di iya, situ di situ lokasi-lokasi yang memang benar-benar ya membahayakan. Biasanya ada angkutan yang bermuatan cukup berat ya, Iya. itu terguling di situ, Pak. Oh, Terguling. gitu. Dan kendaraan minibus biasanya nyangkut bawahnya, Pak. Oh, jadi nyangkut akhirnya dibantu lah ya. Iya, dibantu. nyangkut maksudnya gini, Pak. Dia dipaksakan otomatis pasti entah bempernya pecah. Oh, Itu. Jadi iya. dia eh, terlalu dalam untuk bannya gitu, Pak. Jadi nyangkut ke bodi kendaraan gitu, Pak. Tapi kalau untuk roda 2 Pak, menurut Bapak dari 7 titik itu apakah juga mengandung nilai bahaya? Kalau untuk roda 2, kendaraan roda 2, dia masih bisa memilih gitu, Pak. Masih bisa milih. Mungkin dia cari untuk aman masih enak. Tapi kalau kendaraan roda 4 kan tidak bisa gitu, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Nah, tentu kan dalam hal ini kan Bapak pasti juga berkoordinasi dengan kecamatan atau dengan apa sih ini Koramil ya, Iya, kayak gitu. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah sudah juga terjalin dengan baik hubungannya Pak? Itulah Pak, waktu kami selama ini di Kecamatan Sekadulu, alhamdulillah Pak, kami Forkopimcam itu solid Pak. Solid, setiap ada permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sekadulu ini, kami selalu sama-sama, selalu koordinasi, termasuk jalan tadi gitu Pak. Jalan tadi kami kan rapatnya juga di kemarin pelaksananya di Aula Kantor Camat. Iya, Di Kantor Camat. Jadi alhamdulillah untuk perusahaan kemarin bantu sekitar 50 truk. Iya, 5 meter. Batu dan dengan alat beratnya Pak untuk yang meratakan, dan dari pengusaha-pengusaha sisanya Pak ada sekitar 100 truk lah kemarin penimbunan. Iya. Ya, nah terus kalau misalkan itu kan tadi ya seharusnya memang jalan ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kan begitu Pak ya, terutama pemerintah kabupaten lah ya, mungkin ini jalan kabupaten ya. Jalan provinsi Pak. Oh provinsi. Jalan Iya, provinsi, ya, Pak. tapi kan setidaknya kan ada koordinasi lah antara kabupaten dan provinsi ya. Hmm. Nah, terus yang saya ingin juga tanyakan, keterlibatan kepala desa Pak, kan mungkin itu tadi di 7 titik itu kan mungkin ada beda-beda desa nih. Iya betul. Nah, apakah mereka juga ikut andil Pak dalam proses perbaikan itu Pak? Iya. Alhamdulillah Pak. Pas itu kebetulan untuk jalannya rusak itu kan di wilayah Desa Perongkan. Oh. Desa Perongkan, jadi ada dusun Sejira, ada dusun Lamau. Ya, sebagian juga desa Rawak Hulu yang sudah dekat dengan desa kita. Jadi alhamdulillah kemarin waktu kita pelaksanaan penambalan itu mereka menurunkan tim, Mbak. Menurunkan tim untuk mencangkul ya, bawa cangkul, jadi untuk sambil meratakan juga Pak. Jadi mereka juga ikut mencangkul sama-sama Pak. Nah sebagian itu juga ya alhamdulillah Pak, mungkin plat desa Perongkan dia juga menyiapkan ya konsumsi lah untuk minum kita di sana Pak. Iya Pak. Untuk makan minumnya lah iya. ya begitu. Nah ini kan jadi menarik nih Pak, artinya memang kalau saya lihat Kecamatan Sekadau Hulu ini baik dari kecamatan dan instansi-instansi yang lain dengan kepolisian juga hubungan cukup baik ya Pak ya. Pak, iya. Kayak gitu. Nah tapi kan juga ini menjadi trend center juga kan beberapa memang apa ya namanya masyarakat terkadang kan untuk membuka lahan menggunakan dibakar dulu. Iya. Nah itu kalau terkait tentang kebakaran hutan di sini itu seperti apa itu Pak? Jadi itu masalah kebakaran hutan. Kalau untuk sementara ini mungkin membuka lahan dengan cara dibakar itu Pak ya. Kita terus sama-sama Pak Kadit Bimas, Babin Kaptipmas, juga kita mengandeng perusahaan yang ada Pak, perusahaan ada untuk sama-sama membuka lahan, kalau bisa sih tidak dibakar Pak. Tapi kalau seandainya memang mau dibakar, minimal mereka ada memberitahu Pak. Memberitahu kepada RT setempat, kadu setempat atau plat desa, atau nanti juga bisa ke sama perusahaan Pak. Oh begitu. Sebab gini,
yang kita khawatirkan Pak, nanti apinya takutnya merambat Pak. Kan kalau setiap perusahaan mereka itu kan ada tim. Iya, iya. Ada tim penanggulangan api Pak. Iya. Nah jadi mereka kalau misalnya mereka dikasih tahu, mereka standby itu Pak alat-alatnya. Jadi mereka apabila ada api yang menjalar, Iya. ya yang membahayakan, mereka yang memadamkan Pak gitu Pak. Iya, iya. Nah nanti pun kita pun dari pihak kepolisian dengan instansi yang ada di Kecamatan Sekadulu ini, kita sama-sama turun Pak, untuk sama-sama kita saling menjaga gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Iya. Nah terus pernah tidak ada kejadian bahwa kebakaran hutannya sampai merambat ke pemukiman masyarakat gitu? Oh, untuk selama saya di sini Pak, alhamdulillah Iya. Pak, alhamdulillah untuk kecelakaan atau kebakaran yang diakibatkan oleh pembakaran lahan itu untuk saat ini belum ada tuh Pak. Oke, iya. Ini menarik sekali nih pemirsa GNTV Indonesia. Ini Kapolseknya luar biasa sekali. Yang saya tangkap tadi bahwa beliau merangkul dari seluruh elemen dari masyarakat sampai instansi-instansi yang ada. Nah tentu kita juga akan menanyakan ini Pak. Ini kan lagi tren-tren senternya pemerintah pusat mendorong tentang program ketahanan pangan. Iya, Ya, betul, Pak, Pak, kan? betul. Nah saya pengen tahu ini pemirsa GNTV juga pengen tahu nih Pak. Seperti apa progres yang sudah dilakukan khususnya Polsek Sekadau Hulu dalam menjalankan program atau mendorong atau membantu kayak gitu terkait program pemerintah pusat yaitu Presiden Pak Prabowo Subianto Iya, betul, Pak. tentang ketahanan pangan. Tapi tentu pemirsa setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke pemirsa GNTV Indonesia, nah ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah ini sangat menarik sekali ini bahwa terkait dengan program pemerintah pusat yaitu mendorong tentang ketahanan pangan ya kan. Nah bisa diceritakan Pak, ini Bapak perlu penjelasan yang konkret lah saya pikir. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Sekadau Hulu terkait tentang kolaborasi atau mendorong tentang program Pak Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Bang BJ. Perlu kami jelaskan, memang kami di sini juga sedang melaksanakan kegiatan khususnya untuk mensukseskan program ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan yang mana di sini ada yang kami sampaikan ada program 1 Pak. Program 1 itu berkenaan dengan perkarangan bergizi Pak. Jadi perkarangan bergizi itu kita ya sebagai penggerak nih Pak, sebagai penggerak mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah atau halaman mereka itu Pak untuk ditanami sayur-sayuran atau beternak ayam atau bikin kolam ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, Pak. Mungkin di sini kita sama-sama bersama dengan desa, ya, kita menggerakkan. Jadi ada sih pertanyaan, Pak, pertanyaan dari masyarakat juga, Pak, gimana kami yang tidak punya lahan atau halaman, Pak, yang tanah kami udah semen semua. Nah, di sini, Pak, kemarin kami koordinasi dengan pihak perusahaan yang ada di Kecamatan Sekadau Hulu, khususnya di sini kan ada 5 perusahaan, Pak. Jadi mereka bersedia, Pak, membantu memberikan polybag atau media tanam dari pihak perusahaan. Perusahaan, Pak. Iya. Perusahaan sekitar masing-masing perusahaan itu 2 karung. 1 karungnya itu diperkirakan 50 kiloan lah, Pak. Jadi semuanya itu 500 kilo. Oh, ya. 1 kilo itu diperkirakan sekitar 3 bulan lah, Pak. Jadi pihak perusahaan itu mengakomodirnya langsung lewat Polsek atau lewat mana? Lewat Polsek, Pak. Oh, Lewat Polsek. Ya.
Jadi setelah barangnya diterima dari perusahaan, ya kita adakan rapat dengan desa, ya apalagi desa yang memang sebagai cerita percontohan, Pak. Cerita percontohan. Nah, di sini di Rawa ini desa percontohannya kan desa Rawa Ilir, Pak. Jadi kita kumpulkan masyarakat, ya kita ajak dia untuk bertanam dan kita bagikan tuh, Pak. Oh, dibagikan. Dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat yang mau menanam tanaman di halaman rumah. Berarti tidak dipungut biaya ya, Pak? Tidak, Pak, tidak. Jadi di sini dan alhamdulillah juga, Pak, untuk pihak desa juga dia menyiapkan bibit, Pak. Bibit. Jadi bibit dan tanah kan di desa itu kan ada lokasi memang yang tanahnya bagus, itu disilakan diambil oleh masyarakat nanti untuk pengisian oleh masyarakat, untuk angkutan kita bantu. Oleh karena pihak desa kan ada angkutan, kita bantu diantarkan ke rumah masing-masing gitu, Pak. Langsung diantarkan, Pak? Iya, Pak. Waduh, yang antarkannya anggota kepolisian juga? Polisi sama pihak desa, Pak. Oh. Iya, Ya. pihak desa. Jadi ya alhamdulillah sekarang ini mungkin untuk pekarangan rumah, ya sebagai contoh mungkin di depan polsek, Pak, ya. Di depan polsek udah kami mulai. Jadi kami kemarin punya prinsip kita mau ngajak masyarakat kita dulu sebagai contoh gitu, Iya, Pak. benar-benar. Nah, jadi itu yang untuk program 1 tuh, Pak. Program 1. Jadi sekalian juga kita bisa untuk mengurangi, Pak. Mengurangi atau mencegah stunting itu, Pak. Oh iya, benar-benar. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang ada kolam, tidak ada isi, mungkin kita bisa untuk makan ikannya, yang mau beternak ayam bisa mungkin makan telurnya atau makan ayamnya. Nah, yang sayur-sayuran pun ada gitu, Pak. Yang kedua, itu kan bisa untuk mengurangi kos, Pak. Iya, betul. Mengurangi kos, jadi pengeluaran masyarakat juga kan untuk belanja itu lebih sedikit, Pak. Ya, tapi maaf nih saya potong. Ya, untuk 1 kakak itu berapa jumlah pohon yang dibagikan, Pak? Kemarin, Pak, kami kasih untuk jumlah polybag, Pak, ya. Ya, jumlah polybag. Polybag yang kami bagi sama mereka itu rata-rata kami kasih itu sekitar 30 sampai 50, Pak. Oh, banyak juga Iya, ya. 30 sampai 50. Iya, Tapi iya. kalau yang mereka yang punya halaman mungkin mereka ngambilnya tidak banyak. Yang khusus yang tidak punya halaman yang sudah mungkin udah di semen. Kan di sini kan namanya rumah, Pak, ada yang di pinggir jalan gitu, Pak. Iya, oh ada yang di pinggir jalan, Iya. yang sudah di semen, itu berarti kita prioritaskan lebihkan sedikit. Iya. Iya. Heeh. Nah, terus ini kan terkait tentang pengontrolan. Nah, terkadang kan banyaknya program itu gagal karena kurangnya kontrol. Iya, ya kan? Nah, betul. itu apakah seperti apa, Pak, kontrol yang dilakukan oleh Polsek Sekadauhulu ini, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Yang ini. Kalau ini, Pak, kami kan kalau untuk masalah pemupukan, masalah perawatan, ya kan, mungkin lebih ini kemarin kami bekerja sama dengan PPL, Pak. Oh, langsung PPL. Iya, dengan PPL. Jadi di sini kami bersama-sama PPL. Jadi PPL ya, Pak, yang kontrol untuk Pak ini udah bisa dipupuk. Pak, ini tanamannya. Jadi semua jenis itunya tanamannya itu ulatnya, pupuknya, perawatannya. Jadi masyarakat itu diberitahu oleh PPL gitu, Pak. Langsung PPL yang terjun ke Iya. lapangan. Nah, terus ini kita sedikit memperjelas saja. Jadi yang ditanam oleh masyarakat itu pohon apa, Pak? Ini jenis sayuran, Pak. Jadi selama ini yang ditanam itu seperti cabai, terong, sawi, tomat. Jadi tanaman-tanaman yang bisa di polybag dan bisa dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari, Pak. Oh, berarti yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Nah, Iya. ini kan kita berandai saja, kita berandai-andai, Pak, ya. Nah, ketika masyarakat itu tanam, subur dan sebagainya, ternyata itu lebih. Maksudnya lebih, kebutuhan mereka sudah terpenuhi tapi masih ada kelebihan. Iya. Nah, apakah itu juga diakomodir oleh Bapak dan kawan-kawan lah tadi, atau mereka bebas untuk menjual ke tempat yang lain? Kalau memang mereka ada tempat untuk menjual, ya kan, mungkin kita persilakan, Pak. Itu kan biasanya, ada untuk jual, silakan mereka jual. Tapi kalau seandainya mereka tidak ada tempat, ya kan, kami siap mengarahkan, Pak. Oh, sudah ada tempatnya Iya, juga. masanya kan juga di sini kan ada mungkin yang tukang bikin sayuran, Pak.
Yang jualan sayuran. Jual sayur yang udah jadi, itu kan pasti dia belanja terus tuh masalah untuk Kebutuhan kebutuhan mereka ya, bahan-bahannya Pak, bahan-bahannya. Iya. Yang kedua, di sini kan rata-rata toko sayur itu kan ngambilnya ke Sekadau, Pak. Oh, ngambilnya ke Sekadau. Iya, jadi kalau misalnya dia ngambil ke Sekadau, kalau harganya sama dengan di Rawak, apa yang ngambil di Rawak, Pak? Ya lebih murah dan lebih efektif lagi. Iya, Kan? yang jelas kan untuk biaya mereka pergi ke sana kan udah berkurang gitu, Pak. Siap, siap. Nah, ini Pak, ini kita langsung ini saya ingin tanyakan lagi. Nah, ini kan terkait ketahanan pangan yang didorong oleh pemerintah pusat, artinya tentang penanaman jagung nih. Iya, itu program kedua, Pak. Nah, ini kan penanaman jagung. Nah, apakah atau sudah seperti sejauh mana Polsek Sekadau Hulu melakukan penanaman jagung sampai pada proses panen dan penjualannya sudah seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan dengan pemirsa GNTP Indonesia, Pak? Oke, pemirsa GNTP seluruh Indonesia, ini perlu kami jelaskan untuk program yang kedua. Ini program kedua ini pemanfaatan lahan yang tidak produktif bahasanya, Pak. Jadi lahan-lahan yang tidur itu kita buka, kita tanami jagung gitu, Pak. Itu maksudnya untuk program yang kedua. Jadi untuk saat ini untuk Kecamatan Sekadau Hulu, Pak ya, alhamdulillah sekitar sudah 30 hektar, Pak. Oh, sudah 30 hektar, Pak. 30 hektar yang ditanami oleh masyarakat dan perusahaan. Tapi memang di waktu awal-awal, Pak, awal-awal kita kan tanam oleh karena tidak bahasa saya itu masa ilmu, Pak. Ilmu penanaman kan barang itu kan untuk di Sekadau Hulu ini kan untuk penanaman jagung itu baru, Pak. Kalau padi mereka udah biasa. Jagung ini kan mungkin agak beda gitu, Pak. Iya kan? Iya. Jadi untuk masalah tersebut, menangani masalah tersebut, kami kemarin ada bekerja sama dengan koperasi di Bengkayang. Kenapa kami ambil koperasi di Bengkayang? Sebab yang saat ini yang berhasil yang di Bengkayang. Ya, sampai dengan kemarin sampai dengan 9 ton, Pak, 1 hektar. 1 hektar? Iya, di Bengkayang. Di Bengkayang. Iya. Jadi kami punya inisiatif, kami mengundang beliau-beliau yang mungkin ahli di bidang jagung, ya. Bagaimana cara pengelolaan jagung di Bengkayang bisa diterapkan di sini gitu, Pak. Nah, terus ada kendala tidak, Pak? Nah, artinya kan dalam proses penanaman, oke, kayak gitu. Terus yang kedua kan, itu apakah hanya anggota kepolisian saja yang menanam jagung itu atau masyarakat? Nah, ketika masyarakat ini kan tentu ada yang mau, ada yang tidak nih. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Nah, kan gini, Pak. Untuk penanaman kalau kami polisi ini, Pak, kami selaku sebagai penggerak aja, Pak. Oh, sebagai penggerak saja. Sebagai penggerak, jadi kami setiap kegiatan itu pasti kami gandeng juga PPL, ya kan? Biar untuk masalah ilmu penanaman kan mereka lebih paham, baik itu penanaman, pemupukan, perawatan, pemanenan, tinggal dan mereka pun tahu ibaratnya bagaimana sih supaya ini berhasil, ya kan? Jadi kalau untuk penanaman di sini kita menggunakan kelompok tani, Pak. Oh, ada sudah kelompok tani? Iya, kelompok tani. Ya? Di sini kan kelompok tani kan rata-rata kan sudah banyak, Pak, kelompok tani di sini. Walaupun sebelumnya kan mereka itu kelompok taninya kelompok tani padi. Oh iya. Kelompok tani padi, memang kelompok tani ini kan udah terdata di Mentan. Iya. Di udah Mentan kan selama ini pun mereka sudah banyak bantuan dari pemerintah masalah mungkin alat-alat pertanian gitu, Pak. Iya. Yang kedua mungkin masalah penjualan, Pak ya. Iya, penjualan. Nah, itu gimana penjualannya? Jadi di sini kalau kami di Sekadau Hulu nih, Pak, kami alhamdulillah di sini ada pengusaha bidang ayam, Pak, ayam petelur yang juga membutuhkan jagung. Oh, untuk pakannya ya, Pak? Untuk pakan jagung, Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi cuman masalah harganya kan tergantung ini, Pak. Tergantung banyak endaknya, Pak. Kalau seandainya barangnya sedikit mungkin harganya tinggi. Tapi kalau barangnya stoknya banyak kan mungkin harganya turun. Itu yang masalah untuk peternak ayam tadi, Pak. Yang kedua kami juga di Kabupaten Sekadau, khususnya Kapolres, Pak, sudah bekerja sama dengan Kelingkumbang, Pak.
Oh. CU Keling Kumbang. Jadi CU Keling Kumbang itu siap menampung hasil panen jagung yang ada di Kabupaten Sekadau ini berapapun banyaknya. Ya. Yang ketiga, kami juga akan udah bekerja sama, Pak ya. Udah bekerja sama itu dari pemerintah pusat, khususnya Kapolri dengan Bulog. Oh, sudah juga ya dengan Ya, Bulog. dengan Bulog. Jadi Bulog siap menampung berapapun hasil panen yang dihasilkan oleh masyarakat dengan harga minimal tuh 6.400 kalau sudah keringnya di bawah 14. 214. Kemarin kami baru saja menjual ke Bulog, Pak. Ke Bulog Berapa itu? sekitar 500 kilo. Wih, sudah banyak juga ya. Iya, 500 kilo. Jadi kemarin harganya itu 6.400 Pak per kilo. Iya, iya. Ya, oke. Artinya memang kalau saya lihat penjalanan program itu semuanya sudah berjalan lah Pak ya. Ya, tapi ada tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti di lapangan Pak? Kalau kendala memang setiap kegiatan itu pasti ada kendala Pak. Pasti ada kendala. Kemarin kita juga sempat masalah cuaca Pak. Masalah cuaca. Kemarin pas jagung kita baru mau tumbuh musimnya musim kemarau. Ya kan? Nah, itu termasuk salah satu kendala Pak. Kalau mungkin di sekitaran itu ada embung atau ada sungai, kita enak nyiramnya Pak. Iya. Yang jadi masalah ini kan kalau seandainya dia jauh daripada air Pak. Iya, iya. Nah itu yang jadi kendala di lapangan. Kalau untuk kendala yang lain sementara belum ada Pak. Nah belum saya sampaikan juga Pak. Bahwa kami mungkin di Kecamatan Sekadau ini mungkin bersyukur kali Pak ya. Bersyukur. Masalahnya di sini semua kepala desa itu, ya kan semua kepala desa khususnya Sekadau Hulu ini, mereka komitmen Pak. Ya, komitmen. Komitmen untuk membantu masalah mensukseskan ketahanan pangan khususnya jagung. Jadi mereka menyisikan anggaran desa khususnya untuk ketahanan jagung itu untuk padi dan jagung sampai keluar itu Pak apa namanya ada perintah Pak Bupati satu desa itu diwajibkan 2 hektar Pak. Satu desa minimal 2 hektar Pak. 2 hektar. Jadi kalau kami di sini kan ada 15 desa ya minimal 30 hektar lah Pak. Untuk saat ini masih sedang pengelolaan lahan sih Pak. Pengelolaan lahan walaupun udah ada yang ditanam. Nanti kalau misalnya sudah selesai mungkin perkiraan akhir atau bulan September itu udah tertanami Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak. Ya, oke pemirsa GNTV Indonesia. Ini kan sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sekadau Hulu terkait tentang mendorong program pemerintah terkait tentang ketahanan pangan ya. Ya gitu dan memang bisa kita sedikit simpulkan bahwa Polsek Sekadau Hulu sudah menjalankan ini dengan baik dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain yang mungkin belum atau baru mau memulai ya kan. Kayak gitu mungkin bisa saling koordinasi lah terutama dengan Bapak Kapolseknya nih Pak Agus Tam ini ya. Ini kalau saya lihat kan dia sangat menguasai sekali nih bagaimana cara penanaman sampai perawatan serta sampai kepada pendistribusian atau penjualan seperti itu. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, ini kita sepertinya ada yang mau lewat dan tentu ini adalah season terakhir. Nanti kita dengarkan juga himbauan apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sekadau Hulu. Oke, ya jangan kemana-mana dulu. Tentu ada yang mau lewat di bawah ini. Oke, pemirsa GNTV Indonesia. Nah, di penghujung acara kita hari ini dalam program Bukan Obrolan Biasa bersama VJ Manusia Masker. Nah, tentu kita berharap adanya himbauan secara khusus yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sekadau Hulu
yang mana mungkin ini Bapak bisa sampaikan melalui kami dan mudah-mudahan bisa didengar atau bisa ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Sekadahulu. Mungkin silakan Pak untuk sampaikan himbauan apa saja yang perlu Bapak sampaikan. Oke, terima kasih Bang PJ atas waktunya. Saya Kapolsek Sekadahulu ya menyampaikan kepada masyarakat Sekadahulu, mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas di Kecamatan Sekadahulu, yang mana selama ini Kecamatan Sekadahulu udah situasinya dalam keadaan aman dan kendali. Tetap kita pertahankan yang baik, dan apabila ada permasalahan segera hubungi kami siap melayani. Jadi di sini yang kami depankan, yang pertama itu masalah responsif, jadi kami cepat merespon. Yang kedua kebersamaan, jadi kita sama-sama pakai partnership ya. Yang ketiga kami berusaha untuk solutif, jadi kita melaksanakan kegiatan mencari solusi apa permasalahan yang ada bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, ini saat ini banyak kegiatan dalam rangkaian 17 Agustus ya, mungkin banyak hiburan. Mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban supaya Hari Merdeka ini ya dapat berjalan aman dan terkendali sampai selesai. Dan juga kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin atau kelompok tani yang mau menanam jagung bisa nanti menghubungi kami atau Kepala Desa untuk sama-sama kita berbagi mungkin pengalaman-pengalaman kami dan PPL bisa dimanfaatkan oleh petani-petani jagung pemula. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami Kapolsek Sekadahulu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Agustam ya. Iya, Pak. Yang pertama kami ucapkan atas nama keredaksian GNTV Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu luangnya yang Bapak luangkan di tengah-tengah kesibukan bagaimana menjaga Kamtibmas ya yang ada di wilayah Sekadahulu, dan lagi-lagi semoga Bapak kedepannya tetap menjadi contoh untuk masyarakat di Sekadahulu, dan ya lagi-lagi ya kami juga mendoakan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi di Sekadahulu. Amin, Pak. Ya, mungkin itu saja pemirsa GNTV Indonesia, dan jangan lupa selalu stay tune saja di channel YouTube GNTV Indonesia, dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.